Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk kesempatan ini senantiasa kita bersyukur pada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih kita ucapkan kepada seluruh pimpinan sekolah, kemudian Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4. Saya adalah Erwanto, Fasil Rekognisi Angkatan 11, jadi fasilitator jalan, kemudian CGP juga jalan angkatan yang ke-11. Bedanya adalah kalau kami sebagai fasilitator itu mengirimkan tugas itu di aksi nyata. Kalau yang lain nilai. Kenapa seperti itu? Apakah tidak adil? Bukan itu, Bu. Karena sudah melalui proses itu sebelum-sebelumnya. Seperti di PP sudah turun ke lapangan selama 6 bulan. Kemudian juga yang belum itu adalah melalui proses aksi nyata CGP, makanya di aksi nyata yang diminta kepada Fasil. Kalau yang lain itu sudah diikuti, baik secara pendampingan atau angkatan daratnya itu adalah pengajar praktik maupun sekarang angkatan udara itu fasilitator. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentu hal-hal penting saja, Pak Ibu. Tidak banyak. Yang pertama, ini latar belakang kita membuat aksi nyata adalah paradigma pendidikan saat ini yang mengharuskan guru memahami secara lebih tentang hakikat mengajar. Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran secara mandiri, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpihak pada murid tanpa meninggalkan nilai-nilai moral. Salah satu filosofi pikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah implementasi berpusat pada murid atau pada siswa. Selanjutnya, Pak Ibu, tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang merdeka dan menyenangkan sesuai dengan karakter siswa. Jadi bukan gurunya aja merdeka, tapi siswa pun merdeka sesuai dengan kebutuhan atau karakter mereka masing-masing. Selanjutnya, ini kegiatan kita yaitu penerapan pemahaman siswa dengan membentukkan keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita ulang. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman sebelumnya, Pak Ihsan dan juga Ibu Aulia. Ini 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ingat dan sangat bermanfaat bagi kita hari ini. Itu 5 ini itu sudah jadi kata kunci di modul 1.4, Ibu. Jadi modul itu di PGP itu ada 10. Modul 1 ada 4, modul 2 ada 3, modul 3 nanti ada 3. Nah, modul terakhir 1.4 itu adalah tentang penerapan disiplin positif. Nah, salah satunya kita harus tahu dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum, di mana seorang penghukum itu bila dia biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dalam menangani kasus siswa. Disuruh hormat ke bendera atau piuh telinga kalau dulu kan. Saya sudah pernah kenal semua, Bu. Tarik rambut sedikit, sudah pernah kena di SMP saya. Masih ingat, hukuman itu masih kena. Hormat yang bendera pernah di SD dulu. Mungkin hukuman lain kita akan teringat hukuman itu, tapi itu ternyata tidak benar kerja seperti itu karena tidak ada hubungannya. Misalnya pelajar agama disuruh hormat yang bendera, nggak ada hubungannya. Pelajaran olahraga disuruh lari 5 kali kelilingi aula, masih ada hubungan. Jadi guru penghukum ini dia tidak tahu, dia hanya senang ketika dia menghukum muridnya dengan cara-cara yang konvensional yang dicontohkan oleh guru yang terdahulu. Ternyata ini tidak benar lagi. Yang kedua, ini udah harus ditinggalkan dulu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau membuat siswa merasa bersalah itu, posisi kita harus bersuara lebih lembut. Nah, kenapa kamu terlambat tadi, Nak? Nah, jadi kita masuk ke jiwa mereka. Kita empati dengan jiwa mereka, kita tanya, kok bisa rumah dekat dari. Jadi kita suara kita lebih rendah.
Jadi posisi kita sebagai membuat mereka merasa bersalah, suara kita lebih lembut, lebih rendah daripada yang seharusnya. Kita sentuh batinnya, kita sentuh hatinya dan bertanya, kok bisa kamu terlambat pagi ini, nak? Apa masalah kamu pagi ini? Biasanya kamu kan sempat datang. Nah, ini salah satunya. Sehingga ada nuansa muhasabah akan muncul karena kita sudah memancing hatinya. Ini sudah diharapkan sudah mulai bisa, ya. Kemudian yang ketiga, ini posisi teman. Jadi kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Misalnya pada bus ini itu kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita tetap. Lalu yang keempat, ini lebih hebat lagi. Jadi urutannya semakin besar nomornya semakin bagus posisi guru. Yang keempat adalah pemantau atau monitor. Itu mengawasi. Monitor itu kan mengawasi, mengontrol apa dilakukan oleh siswa. Lalu yang paling hebat lagi, yang tertinggi adalah manajer. Jadi guru sudah memposisikan sebagai manajer, di mana dia sebagai posisi mentor. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi seperti apa diceritakan juga tadi, awalnya kita sebagai coach, kita tanya, klarifikasi dengan penggunaan segitiga restitusi. Kita tanya terlambatnya kenapa. Jadi kita validasi dulu kan apa masalahnya nih. Kemudian kalau kamu terlambat di sekolah kita biasanya hukumannya apa? Nah, jadi kita tidak menentukan hukuman, Ibu. Diharapkan dia tahu dengan hukumannya dan dia melakukan tanggung jawab dia. Udah tahu dia terlambat. Selama ini kan dia tidak terlambat, merasa tidak bersalah, lalu dia enaknya masuk kelas. Termasuk kemarin ada contoh juga, saya berdiri sama Pak Riko hari tanggal 17 Agustus sudah datang terlambat, ibu kepala sudah menyampaikan amanat upacara, lalu tanpa hak hok gitu, tanpa tanya-tanya, lalu dengan santai aja dari pintu pagar, Bu. Sini dulu. Ada lihat guru di depan nggak gitu kan? Jadi siswa kita ini kalau tidak kita perhatikan dia kan tanpa bersalah. Nah, itu perlu kita tanya dulu kenapa terlambat. Lalu di akhirnya dia tahu konsekuensi. Nah, kembali tadi, konsekuensi dari terlambatnya dia itu apa? Jadi tidak perlu dipaksa, hukuman itu sudah ada di sekolah kita ini. Aturan dan tata tertib sekolah sudah ada terlambat, tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas sudah ada. Nah, posisi yang bisa menjemput itu adalah ketika guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi mereka diarahkan untuk sadar. Nah, kalau udah 5 kali terlambat gimana? Telepon orang tua kan? Nah, juga telepon sekarang. Jadi kita kan udah 3 kali sampai 5 kali terlambat kan telepon orang tua. Mestinya dia telepon orang tua. Dia sendiri yang ngaku, bukan dari guru. Itu yang belum nampak karena memang perlu kita mulai. Biasa kan kita telepon guru piket, telepon orang tua. Seharusnya biasanya kalau 5 kali terlambat atau punya di kita ini. Udah biasanya di bawah orang tua, Pak, nah coba kamu telepon orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka sadar besok tidak terlambat karena udah tahu konsekuensi dari keterlambatan mereka. Ini salah satu. Kemudian penerapan segitiga restitusi, Pak Ibu. Tadi sudah disampaikan juga ada validasi kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti, Bapak ya. Jadi jangan bikin mereka takut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita menstabilkan identitas, tanya-tanya dulu kenapa, sebabnya terlambat dan sebagainya. Lalu kedua, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Nah, jadi tanya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, ada nggak cara yang bagus supaya kamu tidak terlambat? Biasanya bangunnya terlambat. Bangun terlambat kenapa? Karena terlambat tidur. Terlambat tidur kenapa? Karena main HP. Ayah HP-nya jadi masalah. Main HP sampai larut malam, terlambat bangun. Jadi terlambat bangun, terlambat sekolah.
Tapi sebagai guru yang tidak maupun Pak Ibu, datang aja anak kita ke sekolah ini alhamdulillah. Dan lambe jago datang juga kan, nah ini harus kita hargai. Lalu nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, jadi kembali lagi ke posisi terakhir, kalau terlambat kan nggak ada orang masuk kelas. Kau udah tahu kan, kalau terlambatnya 15 menit apa hukumannya? Kan membersihkan perkara sekolah, apa kamu kerjakan. Jadi ini kita minta dari hatinya. Motivasi intrinsik itu yang paling bisa merubah dirinya, termasuk siapapun mereka. Perokok berat, siswa tidak disiplin, apalagi yang bisa merubahnya adalah dirinya sendiri. Guru, orang tua, lingkungan itu ekstrinsik, itu tidak abadi. Jadi kalau tidak ada kita, ini kebetulan ibu bapak ibu piket, coba kalau tidak ada guru piket, aman gitu. Apakah perilaku berubah setelah itu? Tidak. Kenapa? Karena dia belum menyentuh kepada intrinsik. Nah ini yang harus kita harapkan ibu. Jadi setelah bapak ibu terapkan tiga restitusi ini, maka muncul keyakinan pada dirinya bahwa terlambat itu ada kerugian yang didapatkan. Contoh, kalau saya terlambat sengaja, saya tidak dapat berdoa, tidak bisa baca Quran. Kemudian di absen sudah tertulis terlambat. Kemudian habis apalagi pelajaran, seharusnya saya dapatkan dari awal, saya tidak dapatkan. Kemudian seharusnya saya bisa senang belajar nyaman di kelas, dapat hukuman. Jadi kesadaran itu muncul dari dirinya, bukan dari diri kita. Itu intinya dulu. Oke, inilah slide yang Bapak Ibu tunggu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Oh ya. Oh ya, boleh Bu. Pakai mic, Bu. Bu, pakai mic. Pakai mic, Bu. Terima kasih Pak Anto. Walaupun tadi boleh tidak duduk di sini, tapi saya menyimak di musola. Saya merevisi soal budaya positif terhadap siswa itu sudah berapa kali teman tadi itu yang menyajikan. Sekarang bagaimana kalau budaya positif itu kita terapkan pula sesama guru? Kalau kita tidak menerapkan itu, kalau bagi saya berarti melanggar HAM, hak asasi manusia. Parah pula lagi pada guru. Jadi itu yang saya tanyakan, bagaimana budaya positif ini diterapkan pula pada guru oleh unsur pimpinan di sekolah kita ini. Terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaan ibu kita, boleh. Ini banyak juga menjawabnya. Tapi saya jawab juga lah. Jadi gimana peraturan ini memang untuk guru. Jadi kembali kepada konsep disiplin diri. Jadi disiplin diri ini itu memang dari diri kita masing-masing. Termasuk Ibu Fitri kemarin kan dan nyebut, saya salut dengan Ibu Fitri kemarin ketika menyampaikan pesan beliau. Selama dinas 2 kali sakit. Bayangkan tuh. Karena tiap hari niat beliau itu sehat gitu. Niat beliau gimana bisa sehat? 2 kali sakit. Izinnya itu karena melahirkan pula gitu kan. Ambo itu darahnya aja izinnya. Jadi karena itu Pak Ibu, jadi disiplin itu memang harusnya dari atas. Yaitu dimulai dari diri. Nah, dari diri. Jadi kalau siswa aja disiplin, suatu saat nanti kita tidak disiplin pasti siswa akan bertanya. Pak terlambat tak ada Pak gitu. Jadi memang kami sebagai pembina OSIS sudah berupaya menerapkannya Bu. Tapi itu sesuai wewenang kami ya. Kalau untuk pimpinan tuh wewenangnya beda lagi. Kalau di OSIS contoh, kami pembina OSIS kemarin ketika seleksi dan disampaikan satu sebagai OSIS dalam bahasa agama itu haram hukumnya tidak disiplin karena dia mewakili teman lain. Karena anak siswa lain kan dia tanya, anak OSIS itu aman Pak, kok kami aja. Jadi peraturan itu memang diterapkan dari atas. Nah itu jadi setuju kita, tapi tentu kembali tadi kemarin kita benahi dari diri kita masing-masing gitu. Termasuk saya sendiri, kan saya bilang sempurna enggak juga kan. Jadi dari masing-masing. Kalau sebagai contoh betul tuh siswa kita merokok tuh, apapun caranya tidak akan pernah berhenti merokok kalau dia tidak berhenti. Nah, itu. Tapi kalau dia mau berhenti, nggak perlu banyak bicara. Saya sudah berhenti. Nah, jadi memang dari diri mereka yang kita harapkan perlu. Termasuk kita juga guru dari diri kita. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan hukuman, dengan pengurangan nilai, dengan atasan, itu belum disiplin. Kata Ki Hajar Dewantara itu belum merdeka.
Seorang merdeka itu pasti disiplinnya tinggi. Dia tidak terikat dengan orang memerintahkan dia, tapi dia cakap memerintah dirinya sendiri. Lihat modul 1.4. Demikian. Mungkin saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.